Aini. Waalaikumsalam Bu Ainia. Alhamdulillah sehat Bu Ainia. Bu Ainia bagaimana Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Eka. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, Bu ya, supaya bisa terus mendampingi murid-murid sekolah. Amin. Amin Bu Ainia. Bu Eka, kemarin Ibu bilang yang ingin didiskusikan dengan saya. Kira-kira apa ya, Bu Eka ya? Iya, seperti ini Bu Ainia. Jadi maksud saya datang ke sini, saya ingin bercerita kepada Bu Ainia, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas 5 ini kurang sopan, Bu. Terkesan kurang menghargai terhadap saya sebagai wali kelasnya, Bu Ainia. Saya pernah mencoba bertanya kepada mereka, mengapa mereka bersikap seperti itu kepada saya selaku gurunya. Nah, sebagian besar mereka itu menjawab kalau mereka itu menganggap saya sebagai temannya seperti itu, Bu Ainia. Nah, memang awalnya itu saya memposisikan diri saya itu sebagai teman untuk mereka. Maksud saya itu hmm, supaya anak-anak itu nyaman dengan saya seperti itu, Bu. Jadi anak-anak itu karena sudah besar nih, Bu. Sekarang posisi mereka itu sudah di kelas tinggi, sudah di kelas 5. Nah, di tahun sebelumnya itu saya itu merasa bahwa ketika saya menjadi teman bagi anak-anak itu salah satu strategi saya untuk anak-anak itu merasa nyaman dengan saya. Tetapi sekarang setelah saya berada di kelas tinggi, di kelas 5 itu, anak-anak itu menjadi berbalik seperti itu, Bu. Jadi ketika dulu saya apa namanya memposisikan diri saya sebagai teman, tapi malah menurut saya itu sebagai bumerang bagi saya, Bu, ketika saya mengajar di kelas 5, Bu Ainia. Oh, seperti itu ya, Bu Eka. Berarti memang Bu Eka memposisikan diri sebagai teman ya di situ ya. Dan saat ini murid Bu Eka di kelas 5 saat ini ya, Bu ya. Iya, Seperti betul, Bu itu. Ainia. Betul, Bu, seperti itu ceritanya. Dengan memposisikan diri sebagai teman, posisi kontaknya sebagai teman malah menjadikan anak-anak itu egois ya, kurang Iya. menghargai Bu Eka wali kelasnya. Karena mereka menganggap Bu Eka teman seperti itu ya, Bu Eka. Iya, betul betul Bu Ainia. Oh, jadi tidak ada rasa canggung atau rasa menghormati. Kan biasanya murid itu ada rasa menghormati dan menghargai terhadap gurunya. Nah, kemarin itu Bu Eka sempat WA saya. Katanya ada yang... Nah, sekarang kita sudah ngobrol-ngobrol. Menurut Bu Eka, tujuan kita ngobrol itu apa sih, Bu Eka? Saya sebenarnya itu ingin menemukan cara Bu Ainia. Menemukan solusi bagaimana sih murid saya di kelas 5 ini bisa bersikap lebih sopan, Bu, dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Sebetulnya tujuan saya mengobrol dengan Bu Ainia itu seperti itu, nggih. Karena saya rasa ketika seorang anak tidak menghargai gurunya, itu merupakan perilaku yang tidak terpuji seperti itu, Bu Ainia. Oh, seperti itu. Oke, berarti Bu Eka ingin atau solusi supaya murid Bu Eka sekarang lebih menghargai, lebih sopan meskipun posisi kontrolnya ini sebagai seorang teman gitu ya, Bu Eka ya. Betul sekali Bu Ainia, seperti itu, nggih. Mungkin sejauh ini kira-kira kendala apa yang dialami sama Bu Eka? Kan selama ini kurang bisa bersikap tegas terhadap murid-muridnya seperti itu.
Dulu saya itu Bu, sebelum mengenal mengenai posisi kontrol, eee, guru itu seperti apa, saya itu berpikir bahwa, saat saya memposisikan diri saya itu sebagai teman untuk mereka itu sudah bagus Bu Aini ya. Tapi lalu saya sempat mencoba Bu, beralih posisi menjadi, posisi manajer untuk mereka. Mungkin kendalanya itu mental mereka Bu, karena ketika saya bersikap tegas untuk anak-anak itu cenderung takut Bu Aini ya. Kadang malah ada yang nangis Bu, kok Bu Eka itu tidak biasanya seperti itu ketika saya itu peralihan tadi posisi saya dari teman, menjadi posisi saya itu sebagai manajer seperti itu Bu Aini ya. Oh, berarti ada beberapa murid yang bilang, kok sekarang Bu Eka jadi galak gitu ya, seperti itu ya Bu Eka ya? Betul sekali Bu Aini ya, ya begitu Bu. Jadi ketika saya tegas itu mereka rapuh Bu. Kadang malah ada beberapa anak itu nangis. Terus besoknya itu tidak mau ke sekolah dan akhirnya itu menjadi masalah baru. Terus kalau saya tegas itu Bu, seperti itu anak-anak itu saya rasa itu jadi takut cerita sama saya Bu Aini ya. Sedangkan untuk menggali kebutuhan anak-anak itu salah satunya adalah menjalin kedekatan dengan mereka seperti itu Bu Aini ya. Seperti itu. Betul Bu Eka, berarti kendala yang Bu Eka hadapi selama ini yaitu ya tadi karena mental mereka belum kuat, kemudian apa namanya dikerasin sedikit mereka langsung nangis, besok tidak masuk sekolah lagi, pas ada lagi contohnya malah apa ya namanya bilang sama orang tuanya nanti ada salah pahaman antara orang tua dengan gurunya seperti itu ya Bu Eka. Betul Bu Aini ya. Jadi mereka itu kadang itu kalau sampai nangis seperti itu ya Bu, kan itu malah timbul masalah baru bagi saya seperti itu Bu Aini ya. Seperti itu. Nah, dari kendala atau masalah yang disampaikan Bu Eka tadi, kira-kira harapan untuk murid Bu Eka itu seperti apa? Harapan saya anak-anak itu bisa lebih tertib di kelas Bu, bisa menghargai dan menghormati guru, bisa lebih sopan, terus mental mereka itu juga bisa lebih kuat Bu. Nah, ketika saya menasihati apapun itu bisa diterima seperti itu Bu Aini. Oh, seperti itu ya Bu Eka. Nah, dari kira-kira kondisi sekarang ini, Bu Eka dapat dinilai dari skala 1 sampai kira-kira Bu Eka berada di skala berapa? Kalau saya pribadi nih Bu, dari skala 1 sampai dengan 10 yang tadi Bu Aini ya tanyakan ini, kira-kira itu saya merasa di skala 5 sepertinya Bu Aini. Karena saya itu merasa belum optimal Bu untuk membimbing murid-murid, untuk mempunyai karakter yang sopan, menghargai gurunya. Terus saya juga belum konsisten ini Bu untuk memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manager seperti yang tadi saya ceritakan Bu Aini ya. Oke Bu Eka, tadi ingin menjadi konsisten pada posisi kontrol manager. Sejauh ini, apa yang sudah Bu Eka lakukan untuk mencapai level yang lebih tinggi? Nah, level berapa yang ingin Bu Eka capai agar murid itu lebih menghargai Bu Eka sebagai wali kelasnya? Kalau saya berharap itu, saya itu ingin menaikkan ke level 8 Bu Aini ya. Kalau ke skala 8 nih Bu Eka. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Eka lakukan untuk mencapai level tersebut yang ingin Ibu Eka lakukan?
Mhm, nggih. Yang akan terus saya lakukan Bu Ainia, saya itu akan tetap nggih, berusaha membimbing anak-anak, mengingatkan anak-anak, memotivasi mereka agar selalu bersikap positif seperti itu, Bu. Salah satunya saya akan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Saya akan memaksa diri saya untuk konsisten, Bu, melakukan posisi kontrol saya sebagai manajer. Lalu saya juga akan menerapkan segitiga restitusi, Bu Ainia. Saya juga akan berkolaborasi ini dengan wali murid karena ketika saya membimbing anak-anak di sekolah, tentunya saya juga akan melibatkan wali murid seperti itu, nggih Bu. Nah, karena di rumah mereka supaya tidak dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya. Nah, kalau di rumah anak-anak itu dibimbing oleh wali murid, maka saya itu tidak percuma nggih di sekolahan saya memberitahu apa dan di rumah tetap dilaksanakan seperti itu Bu, karena wali murid itu tentunya yang bisa mengawasi anak-anak itu ketika anak-anak sedang di rumah seperti itu Pak ini ya. Oh, oke Bu, Eka. Jadi tadi rencananya akan membuat keyakinan kelas, terus merubah posisi kontrol itu, terus menerapkan segitiga restitusi, lalu berkolaborasi dengan wali murid. Lalu rencana yang mana yang akan segera Bu Eka lakukan dengan waktu dekat ini, Bu? Sepertinya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah konsisten Bu Ainia memposisikan diri saya itu sebagai posisi kontrol manager Bu. Baik Bu, kira-kira Bu Eka akan memulainya kapan ya? Saya akan memulainya setelah kita berbincang ini Bu. Mulai besok, insya Allah saya akan mencoba untuk konsisten seperti itu Bu Ainia. Baik Bu Eka, kira-kira siapa yang akan mengawasi Bu Eka agar bisa selalu konsisten? Sepertinya seluruh warga kelas Bu yang akan membantu komitmen dan konsisten saya dan yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen itu sendiri adalah dengan keyakinan kelas yang tadi disepakati bersama itu Bu. Baik Bu. Nah, tadi kan Bu Eka sudah menyampaikan masalahnya apa, kendalanya apa, lalu harapan rencana yang akan dilakukan apa. Lah, kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol gini Bu, nah, bagaimana perasaan Bu Eka hari ini? Saya merasa lega Bu Ainia, lega rasanya, bahagia, saya bisa menemukan solusi, saya bisa menemukan langkah yang akan saya jalani. Alhamdulillah Bu Ainia punya waktu untuk mendengarkan cerita saya tadi. Alhamdulillah ya Bu Eka, sudah lega ya Bu Eka, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin selama ini Bu Eka pendam sendiri seperti itu ya Bu Eka ya. Iya, iya Bu Ainia. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan cerita dari saya, Bu. Sama-sama Bu Eka, semoga selanjutnya murid-murid Bu Eka menjadi lebih menghargai, lebih sopan dan hormat kepada wali kelasnya, terutama dengan Bu Eka, seperti itu. Amin, itu harapan saya Bu Ainia tentunya sebagai wali kelas, nggih, seperti itu Bu. Anak-anak itu bisa berubah menjadi lebih sopan, lebih menghargai gurunya. Tuh. Nah, kira-kira dari pembicaraan tadi, kesimpulan apa yang dapat Bu Eka dapatkan? Ini Bu, setelah kita berbincang tadi, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan tentang anak murid saya yang kurang menghargai
guru, yaitu dengan konsisten memposisikan diri sebagai posisi control manager dan mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, lalu berkolaborasi dengan orang tua murid, Bu. Oke, baik Bu Eka. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan kepada saya, Bu Eka? Saya rasa cukup Bu Ainia, terima kasih sudah sekali lagi saya ucapkan sudah berkenan mendengarkan cerita dari saya, berbagi apa yang saya rasa Bu Ainia itu bisa membantu saya seperti itu, Bu. Baik, Bu Eka, semoga dari obrolan ini Bu Eka dapat mengambil manfaat dari pembicaraan kita kali ini ya Bu Eka ya. Amin. Terima kasih ya Bu Ainia, sekali lagi saya ucapkan. Sama-sama Bu Eka. Saya mohon izin pamit dulu ya Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.